Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warsidil Arif, NIM 191080200034 dari kelas 4A1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal cybercrime agar lebih berhati-hati dalam berinternet. Tujuan dari penjelasan saya ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah etika profesi. Baiklah, kita mulai penjelasan saya. Penawulan cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik yang tersendiri. Namun, perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik atau internet. Faktor munculnya cybercrime. Kenapa sih cybercrime itu bisa muncul? Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab munculnya cybercrime. Pertama, kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari lembaga formal maupun informal. Jadi di sekolah ataupun di dalam lingkup keluarga itu kurang terjadinya gimana sih penggunaan internet yang baik dan benar itu. Nah, di situ pentingnya sebuah sekolah dan keluarga mengetahui bahwa berinternet itu harus punya etika dan etiket untuk agar kita tidak melakukan sebuah kesalahan yang berujung pada tindak pidana UU ITE kalau di negara kita ya. Terus faktor penyebab yang kedua yaitu semakin maju sebuah negara tapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini bisa terjadi seperti di Cina atau di Korea Utara, terus di Amerika Serikat. Di sana perkembangan negaranya sangat pesat, tapi kesejahteraan mereka meskipun secara kita lihat mereka kaya semua ya, tapi nggak semuanya bisa kayak gitu. Di sana juga banyak orang miskin. Nah, tetapi di sana karena pendidikan yang tinggi, terus keadaan yang mendukung, contohnya dengan internet yang cukup lancar sinyalnya, di sana mereka bisa belajar untuk menjadi hacker. Nah, karena kemampuan mereka dengan keadaan sosial mereka yang tidak berimbang, akhirnya mereka melakukan tindakan cybercrime. Yang ketiga, makin maraknya sosial media, media elektronik, dan media penyimpanan virtual atau cloud, sehingga memudahkan terjadinya cybercrime. Nah, di sini ini yang paling sering. Sekarang kita mempunyai akun Gmail, Google Mail, itu menautkan semua akun kita. Di situ semua akun kita tertaut. Ketika salah satu dari email kita itu udah diketahui oleh orang, itu otomatis orang itu akan bisa mengotak-atik semua akun sosial media kita, semua penyimpanan virtual kita itu bisa diakses oleh mereka. Bahkan mereka juga bisa melacak atau membobol sistem keuangan e-pay kita, e-money seperti Shopee atau OVO, Dana, dan lain sebagainya. Jadi cukup satu akses, mereka membobol akun email kita, mereka bisa mendapatkan semua itu. Selanjutnya yaitu gaya hidup. Ini faktor penyebab munculnya cybercrime yang keempat. Gaya hidup yang tinggi seperti di Singapura,
kayak YouTube yang tinggi seperti di Amerika. Jadi kebutuhan mereka juga banyak. Mereka untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan karena mereka tahunya itu ngehack ya, hacker. Mereka memiliki kemampuan itu dan itu sangat menjanjikan ketika semua satu data itu bisa dijual atau bisa membobol akun ATM seseorang. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, untuk memenuhi gaya hidup mereka. Selanjutnya itu yang kelima adalah kelalaian daripada manusianya itu sendiri. Nah, di sini hampir sama yang tadi sih. Jadi semua emang karena nafsunya sendiri, karena keinginan mereka sendiri. Selanjutnya yang keenam, adanya keinginan pengakuan dari orang lain. Nah, seperti misal saya sebagai mahasiswa informatika bisa menghack akun Gmail rektor misalnya. Nah, di situ saya ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman saya lo bisa ngehack ya. Apalagi waktu awal-awal dulu saya SMA nyoba belajar hacking pakai Termux ya, itu bisa membobol akun Facebook seseorang, itu sebuah kebanggaan tersendiri. Nah itu meski udah termasuk cybercrime, dan saya dulu waktu itu masih belum kembali ke faktor yang pertama, yaitu kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari lembaga formal maupun informal. Jadi saya nggak tahu kan kalau itu adalah sebuah tindakan kriminal. Yaitu selanjutnya yang ketujuh, yaitu kian majunya teknologi dan mudahnya mengakses jaringan internet anytime anywhere tanpa ada batasan waktu. Sekarang jaringan 4G saya kira udah merata semua, jadi ngehack dimanapun itu mudah banget. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, studi kasus pembajakan akun direktur CIA. Nah, di sini ada cerita yang menarik. Pada 19 Oktober 2015, ada seorang hacker asal Amerika yang baru berusia 16 tahun. Pada waktu itu, dia membocorkan data-data penting dari John Brennan. John Brennan itu adalah direktur CIA pada waktu itu. Lewat Twitter, si hacker yang bernama Ken Campbell ini membocorkan data penting yang berada di email Owl Brennan. Misalnya berkas informasi 20 anggota CIA dan data-data penting yang lainnya. Dia tidak bekerja sendiri. Nah, di sini cara mereka membobol. Jadi hacker itu yang nggak hanya sendirian, mereka biasanya membuat kelompok kecil dan nggak banyak sekali. Dia tidak bekerja sendiri tetapi bersama 2 orang lainnya. Dia mengatakan mereka pertama-tama melakukan pencarian nomor ponsel Brennan dan tahu bila Brennan adalah seorang pelanggan Verizon. Kemudian salah satu dari hacker itu berpura-pura sebagai teknisi Verizon dan menelpon perusahaan tersebut sembari meminta rincian data tentang akun Brennan. Nah, teknik hacking seperti ini dikenal dengan nama social engineering. Dari aksi hacking itu, si hacker remaja itu berhasil mendapatkan 47 halaman perizinan rahasia, nomor jaminan sosial, dan informasi beberapa anggota petinggi CIA, termasuk akses akun Comcast milik Brennan. Oke. Lanjut slide. Nah, penanganan dari studi kasus di atas, bagaimana sih upaya penanganan cybercrime yang baik? Nah, penanganan cybercrime yang pertama adalah dengan upaya non-hukum. Upaya non-hukum adalah segala upaya yang lebih bersifat preventif atau persuasif terhadap para pelaku, korban, dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya. Misalnya tadi di sekolah atau kita waktu kuliah ini diajari mata kuliah tentang etika profesi, bagaimana
cara kita agar tidak melakukan sebuah tindak kejahatan cyber. Nah, sama juga seperti di sekolah, agar kita tidak melakukan sebuah tindak kejahatan ya, misal pembulian secara online, itu sudah termasuk cybercrime juga, dan ada hukumannya juga, ada UU ITE-nya, jadi bisa dijebloskan ke penjara. Apalagi kemarin-kemarin waktu ketika awal-awal waktu pemilihan presiden, itu banyak banget orang yang melaporkan atas nama pencemaran nama baik, orang yang melakukan pelaporan atas nama pembulian, atas nama fake campaign. Itu semua dilakukan dilakukan melalui internet. Nah, semua kejahatan yang dilakukan melalui internet itu adalah cybercrime. Oke, lanjut upaya penanganan cybercrime yang kedua, yaitu dengan upaya hukum. Nah, kalau upaya hukum ini adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran kejahatan dunia maya secara spesifik. Nah, di sini kita mempunyai UU ITE. Selanjutnya hukuman secara sosial. Hukuman secara sosial yaitu kita bisa unfollow atau melaporkan akun tersebut. Nah, misal kayak gitu. Contoh yang terakhir ini kebanyakan adalah ada sebuah akun yang istilahnya itu nggak baik, kita bareng-bareng mereport akun tersebut gitu. Mereport akun tersebut, misal dia punya akun YouTube ya, kita sama-sama melaporkan akun ini nggak baik. Nah, itu upaya hukumnya, hukum secara sosial ya, sosial di internet. Nah, untuk hukum cyber law, tiap negara punya hukum yang sendiri. Cuma nanti ada hukum internasional yang sebagai acuan dasar. Setiap negara itu memperlakukan cyber law di negaranya. Nah, di Indonesia sendiri udah mempunyai yang namanya UU ITE, dan semoga UU ITE itu benar-benar dimanfaatkan oleh semua pihak dengan benar ya. Oke, selanjutnya dukungan lembaga khusus. Nah, dukungan lembaga khusus yang dimaksud adalah milik pemerintahan dan non-government organization atau organisasi swasta, diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Nah, jadi ada organisasi yang mengaudit keamanan sebuah sistem di negara tersebut. Mungkin kalau di Indonesia bisa contohnya Menkominfo mungkin ya. Ya udah, kita lanjut slide yang selanjutnya. Nah, penutup. Oke, dan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam PPT kali ini, saya menyimpulkan bahwa cybercrime merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negatif pemanfaatkan teknologi internet. Cybercrime ini bukan hanya kejahatan terhadap komputer, tetapi juga kejahatan terhadap sistem jaringan komputer dan pengguna. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.